Oke, halo, saya Nanta, salam awet muda. Jadi kita akan bahas soal hasil Liga Inggris malam hari ini. Ada Tottenham, Man City, Chelsea. Lalu kita akan bahas soal prediksi MU versus Liverpool besok malam. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari Tottenham yang kalah di kandang sendiri. Jadi sebagai informasi, Tottenham itu banyak sekali pemain yang cedera. Christian Romero, Mickey van de Ven, Christian Udogie, Vicario, Ben Davis, bek kiri yang dipaksa ke tengah itu pun juga cedera. Di bek tengah mereka tuh sekarang Gray, Dragusin oke lah, masih bek tengah reguler lah. Tapi Gray itu pemain sayap yang dipaksa ke tengah. Sayapnya ada Spence, kanan masih ada Poro, tengah Bisoma, Sar, kemudian ada Madison, kemudian ada apa namanya Johnson, Timo Werner, Solanke. Di babak kedua baru masuk Yang Mingson, baru masuk Kulusevski, Sergio Reguilon. Itu kurang tahu apa yang diinginkan oleh uh, Postecoglou. Sepertinya mereka ingin bermain atau Angin ingin bermain lebih direct. Jadi itu jadi sesuatu hal yang dibilang lumrah enggak juga, karena Newcastle juga bermain direct. Newcastle itu bukan tim yang pertahanannya bagus sebenarnya. Alhasil mereka di babak kedua, terutama di menit 70 80-an tuh Tottenham yang bermain lebih kolektif, main pendek, lebih bisa menembus pertahanan Newcastle. Karena memang seperti itu harusnya yang dilakukan oleh mereka. Mereka sempat leading dulu di menit keempat lewat Solanke, kemudian disamakan oleh Gordon 2 menit kemudian satu gol lagi, gol-gol khas Newcastle. Alhasil Tottenham kalah di kandang sendiri untuk kesekian kalinya. Ya, ini adalah Tottenham. Masalah mereka di mentalitas, pemainnya nggak semuanya total. Banyak dari mereka yang penting main, digaji, semua happy. Supporter juga tidak tidak apa ya, tidak seperti Yellow Wall Dortmund, tidak seperti supporter-supporter yang solid yang lain. Benar-benar apa yang disampaikan oleh Anggi itu benar. Jadi klub ini tidak apa ya, dibangun atau menciptakan suasana untuk memenangkan apapun. Mereka bermain ya hanya bermain. Lanjut ke City yang kembali bangkit dengan komposisi tim yang seperti biasa diutak-atik. Di belakang ada Guardiol, ada Ake, ada Akanji, tengah Rico Lewis dengan Kovacic, sayap kiri Savinho, gelandang serang itu Bernardo dan Foden. Di sayap kanan itu ada De Bruyne, atau mungkin De Bruyne lebih ke tengah, jadi seperti 3-2-3-2 ya, seperti itulah, atau 3-2-4-1, tapi di sebelah kanan tuh lebih ke Bernardo Silva. Mereka Romeo di Bernardo, De Bruyne, Foden itu selalu switching. Nah, ini adalah cara bermain City saat melawan Nottingham Forest, teman-teman. Jadi bermain rolling, berpindah posisi. Cuman sebenarnya ada yang saya sampaikan ya. Saya sudah menulis di blog Central Football bahwa Pep harus merubah gaya bermain menjadi lebih direct, lebih langsung, dan City akan lebih lepas jika mereka terlebih dulu unggul. Mereka 1-0 dulu unggul, mereka bisa main lepas, mereka bisa main seperti City pada biasanya. Tapi kalau mereka deadlock 0-0 sampai babak full, itu sulit untuk City bisa leading, teman-teman. Nah, ini kembali Haaland brace, kemudian Foden cetak gol lewat asis De Bruyne, Haaland dua-duanya lewat asis Savinho. Ini bagus, itu berarti Savinho bisa bermain lebih efektif lewat crossingnya, toh juga akurat. Jadi tidak melulu harus dribble yang mana akhir-akhir ini Savinho bermain terlalu sering dribble. Nah, oke, jadi City kembali bangkit. Apakah City akan terus menang? Ini tidak pasti ya, karena permainan City hari ini luar biasa. Pressingnya tuh ketat, benar-benar ngepress tinggi dan bagus. Meskipun ketika mereka masih menyerang, Kovacic seringkali terlambat turun. Kemudian seringkali back itu kadang juga tinggal 3 karena solid, tiga tiga di belakang. Kadang Rico Lewis sempat turun jadi 4, dan ini tertolong karena lini serang West Ham yang kurang begitu efektif ya. Kudus tuh nggak banget, Summerfield juga nggak banget. Jadi City beruntung melawan tim yang
serangannya buruk, karena seperti biasa lini belakang City itu seperti biasa mereka kayak kurang apa ya, kurang efektif dalam menyerang gitu. Oke, yang terakhir itu ada Chelsea. Saya baru pertama ini lihat Chelsea di era Enzo Maresca musim ini ya, karena banyak sekali hal-hal yang saya skeptis soal Chelsea, tapi kok menang terus, kok masuk ke tiga besar. Kemudian saya coba lihat tadi matchnya bergantian dengan matchnya City, ternyata Chelsea itu bermain dengan mengandalkan kualitas individu. Cole Palmer, Pedro Neto, Moises Caicedo, kemudian Enzo Fernandez, Paulo Gusto. Jadi yang bermain by system tuh mungkin 2-3 orang seperti Levi Colwill, Cucurella, Jackson. Chelsea bermain ketika mereka unggul ya, mereka tidak nyaman dengan bola. Jarak antar pemain di tengah itu renggang, kemudian bola seringkali di berikan ke sisi sayap, yang mana Pedro Neto beberapa kali menunjukkan gestur yang kayak bola kejauhan atau umpan nggak sampai, dia malas lari, karena kan dia tugasnya lari crossing lari crossing. Mereka sempat unggul meskipun pada akhirnya imbang, sama sekali tidak mengejutkan kalau lihat permainan Chelsea, maksudnya malam tadi, karena mereka crossing tapi di tengah tuh strikernya enggak efektif gitu ya, tidak mengejutkan. Nah, sekarang kita masuk ke prediksi MU versus Liverpool. Jadi ini akan jadi match yang sebenarnya nggak perlu ditonton teman-teman, karena kita tahu bermain di kandang Liverpool, MU sedang terpuruk, Liverpool sedang gacor-gacornya, sorry maaf, sedang ganas-ganasnya, ganas apa ya, intinya sedang luar biasa lah. Mereka hanya kalah satu kali, yaitu lewat Nottingham, yang mana sekarang ada di tiga besar klasemen ya, jadi bukan tim yang main-main. Mereka bermain sangat efektif, menggunakan apapun lah sistemnya, menggunakan samping atau Luis Diaz atau Hakpo atau Salah, atau menggunakan second line, mereka luar biasa. Sementara MU tergantung, bukan berarti MU pasti kalah ya, tergantung strategi apa yang akan dipakai oleh Amorim. Apakah MU akan punya 1 poin, apakah MU akan memparkir pemain-pemainnya di belakang sampai benar-benar bisa ditembus, bahkan lewat tendangan jarak jauh sekalipun nggak akan main. Tapi menurut saya jika MU Amorim kekeh bermain dengan sistemnya yang kemarin, yang mana bermain dengan 3 back, kalau dipecah oleh 3 striker Liverpool, Salah, Diaz, Hakpo, terutama Diaz Hakpo yang sering untuk posisi, itu pembantaian, pasti pembantaian. Jadi harapan saya Amorim realistis, Amorim logis. Kalau misalnya ingin hasil yang maksimal, imbang itu sudah bagus. Tapi kalau mau memaksakan hasilnya menjadi kekeh idealis ya, kita akan MU dibantai dengan sadis kalau bermain seterbuka itu. Kalau bermain tertutup menggunakan counter attack lewat Garnacho, Diallo, Højlund, dan finishing mereka bagus, MU punya peluang untuk imbang, mencetak gol, menang di bawah 10%. Itu tergantung bagaimana cara bermain MU ya. Mungkin untuk video pertama kita di tahun ini seperti itu. Untuk teman-teman kedepannya kita akan ada ikut coba, aduh